terbagi dari 92 disiplin ilmu yang tersebar di keempat spektrum, mulai hard sciences sampai dengan soft sciences. Nah, 92 disiplin ilmu termasuk, silahkan amati, termasuk filosofi, psikologi, ethics, logic, statistik, matematik gak aneh ya, economics, macroeconomics, microeconomics, business, management, qualitative social research, quantitative social research, education, teaching, literature, biology, ecology, agriculture, petroleum, dan engineering. Sayang di dalam negeri itu belum saya bisa lacak apakah ada tidak peneliti dari bidang ilmu bisnis, manajemen, ya, education. Nah, gitu ya. Jadi bukan main. Ya, bukan main. Ya. Mereka sudah sangat betul-betul multidisipliner. Oke? Ya. Oke, baik. Mari kita mulai. Saya sengaja menampilkan dulu ini untuk memberikan motivasi dan inspirasi apa yang dapat kita sumbangkan baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara melalui kepakaran kita masing-masing. Ya, mohon dicatat baik-baik bagaimana profil atau potret kita saat ini. Ya, yang pertama dalam bidang riset dan publikasi internasional, Indonesia perlu kerja keras 13 kali lipat dari keadaan sekarang kalau mau sejajar dengan Australia saat ini. Bukan main. Kita berada jauh. Ya. Nah, bahkan seorang guru besar Harvard, ini dia potretnya, gitu ya. Itu memberikan statement belum lama ini, memberikan statement, ada linknya nanti saya berikannya link, bahwa metode pendidikan di Indonesia lambat dan monoton. Butuh 128 tahun untuk bisa menyamai pencapaian dalam bidang pendidikan yang telah diraih negara maju saat ini. Silahkan dirasa-rasakan ya. Butuh 1 abad, 1/4 abad lebih kalau kita mau sejajar dengan negara-negara maju dalam bidang pendidikan. Ya, nah ini linknya. Nanti ibu bapak tinggal klik saja ini ya. Mengapa sampai terjadi begitu? Itu karena fungsi PTN dan PTS yang seyogianya ada 2, di kita hanya fokus pada yang kedua. Fungsi PTN PTS itu ada 2. Yang pertama memproduksi new scientific knowledge dan yang kedua memproduksi new knowledgeable people. Tapi di kita fokusnya pada yang kedua. Yang pertama boleh dikatakan hampir tidak ada. Ya. Itu ya. Berikutnya di negara maju pendidikan tinggi itu adalah industri besar, penghasil devisa. Di kita belum menjadi, bahkan sukar saat ini untuk menjadi, ya. Padahal investasi di situ bukan main, ya. Bukan main. Mungkin kalau saya presentasi di depan Pak Luhut, nah Pak Luhut mungkin akan tertarik dengan ini, dan ini adalah backbone-nya para dosen. Oke, yuk kita lihat ya. Nah, jumlah mahasiswa asing di negara maju semakin lama semakin meningkat. Amerika dan UK masih tetap mendominasi. Nah, di Amerika saja menurut perkiraan George Soros tahun 2020 ada lebih dari 400.000 pelajar mahasiswa dari 1 negara asing.
Dan dari negara tersebut, Amerika Serikat menambah pundi-pundi devisa sekitar 30 miliar dolar atau 430 triliun lebih pada 1 tahun itu. Bayangkan kalau kumulatifkan dengan seluruh negara, wah berapa banyak tuh ya. Ini gambaran umumnya saja ya. Nah, kemudian nah, pada tahun 2014-2015 lebih dari 5 juta siswa ya, lebih dari 5 juta mahasiswa belajar di luar negara asal mereka. Jadi memang pendidikan tinggi itu adalah industri ekspor. Ya. Nah, untuk dicatat saja ya, Australia sebagai newcomer dalam industri perguruan tinggi pada tahun 2015 menerima hampir 500.000 mahasiswa asing. Ya. Dan pada tahun itu pendidikan tinggi di Australia merupakan komoditas ekspor terbesar ketiga bagi perekonomian negara itu. Bukan mengalahkan sektor-sektor industri konvensional. Ya, industri pendidikan mampu mengalahkan industri konvensional. Ya, gitu. Nah, pada tahun 2010-2011 saya terlibat dalam pemasaran program master ya bidang matematika finansial di salah satu universitas di Singapura. Sekedar informasi saja, ya, uang kuliahnya per semester per orang pada tahun itu 24.000 Sing dolar. Ya. Lebih dari 250 juta rupiah. Coba ini S2 bidang matematika finansial. Jadi mari kita fokus apa sih daya tariknya? Ya. Nah, daya tariknya adalah RNA. Ini silakan Ibu baca, Ibu Bapak semuanya ya, kawan-kawan semuanya baca saja ya. Kasus Australia ini sangat menarik untuk kita kembangkan di Indonesia. Ya. Nah, oke. Nah, yang paling penting adalah yang ini. Yang terakhir ini. Perguruan tinggi di Australia, pendidikan tinggi di Australia punya standar pendidikan yang tinggi. Biaya pendidikan yang terjangkau dan stabil. Serta Australia diakui secara global sebagai penyedia layanan pendidikan yang berkelas internasional. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Key success factor lainnya, research and publication. Itu kerjasama dan pengembangan institusi. Oke, nah dalam bidang research and publication, Australia ini pada tahun 2012 menghasilkan 3,6% dari populasi publikasi berdasarkan riset. Padahal populasi penduduknya hanya 0,3% dari populasi dunia. Bagaimana dengan kita yang populasinya 10 kali lipat populasi Australia? Ya, coba perhatikan baik-baik. Bagaimana itu potensi industri yang sangat besar ya dalam bidang service industri khususnya bidang pendidikan tinggi ya. Nah, oke, saya ini loncat saja tantangan yang kita hadapi ya. Begitu bahwa kita perlu kalau ingin sejajar dengan Australia sekarang kita harus kerja keras 13 kali lipat. Kalau ingin sejajar dengan Malaysia kita harus kerja keras 5 kali lipat dari sekarang. Kalau ingin sejajar dengan Singapura, kita perlu 12 kali lipat. Ya, oke. Nah, mari kita lihat. Ini sebagai gambarannya. Di dunia ini ada 10 universitas termahal. Ya. Nah, yang
termahal adalah Stanford University. Uang kuliahnya 65.000 US dollar per tahun. MIT nomor 2, 50.000 dolar per tahun. Ya. California, Caltech ini, ya, 48.000 per tahun. Chicago, 47.000 lebih. Harvard nomor 5, Cambridge di UK nomor 6, London Imperial School nomor 7, University UCL nomor 8, Oxford nomor 9, dan satu-satunya dari Asia adalah Nanyang Technological University. 19.000 per tahun. Ya, USD. Bayangkan, ini baru tuition fee-nya. Belum untuk biaya hidup, biaya tinggal, biaya transport, ya, itu semuanya akan mendukung perekonomian, ya, bergairah hanya perekonomian di negara tersebut, ya. Nah, oke, ini gambaran tentang berbagai lembaga pendidikan tinggi dan universitas, begitu, berdasarkan data dari ResearchGate. Tadi sudah saya katakan Chinese Academy of Science atau China Academy of Science. Nah, ini publikasinya. Coba lihat, ada 600.000. Russian Academy of Sciences ada 371.000 lebih. Gitu, ya. Coba kita lihat turun ke bawah, ya. Tuh. Ini kita, ini tetangga kita nih. Ini Singapura. Ya. NTU 101.000. NUS 156.000. Ya. Tuh, ini Malaysia. Ya, University Malaya 56.000 lebih. UPM tempat saya dulu tuh 37.000. Masuk ke tanah air. Yang paling tinggi adalah UI. Itu pun hanya 14.000. Kemudian UGM 13.000. ITB 10.000. IPB 8.000. Dan ini Universitas Pertahanan Republik Indonesia hanya 56 biji. Ya. coba lihat. Jadi ini adalah tantangan kita untuk lebih mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, apa sih yang jadi masalah dengan kita? Ya, saya mendapatkan data bahwa guru besar di kita itu sekitar 6.000. Dosen sekitar 250.000. Bayangkan, ya, banyak sekali. Guru besarnya 6.000. Ya, gitu. Nah, saya tidak menyebut profesor sebab di Indonesia profesor itu lain. Ya, profesor itu bukan guru besar. Guru besar itu bukan profesor. Ya. Nah, oke. Kendala kemajuan pendidikan kita, ini penting untuk kita ketahui agar supaya nanti apa kaitannya dengan Slovin. Ya. Nah, ini, ya. Apa kaitannya dengan sampling? Kendala kemajuan pendidikan kita itu ada 3 yang saya dalami, ya. Pertama, kendala perundang-undangan. Yang kedua juga kendala perundang-undangan. Yang ketiga, kendala apa yang saya sebut kutukan sejarah. Ya. Nah, yang pertama itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya, pasal 1 ayat 9 mengatakan tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Apa masalahnya dengan pasal ayat ini? Ya, masalahnya adalah tridharma itu sudah tua. Ya, sudah sekitar 60 tahun usianya tridharma. Awal disetuskannya itu pada awal tahun 60-an. Sudah tua, dunia sudah banyak berubah. Gitu. Siapa pencetusnya? Di mana? Itu, ya, lain kali kita cerita. Ya. Belakangan ini
bahkan boleh saya katakan sekitar dua dekade yang lalu,